Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Sudah pada masuk semua? Sudah, Bu. Udah nggak lagi ada yang di luar? Gak ada lagi, Bu. Baiklah, jika tidak ada, biar kita mulai proses belajar mengajar kita. Sebelum kita mulai proses belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa bagaimana anak-anak ibu? Lipat tangan, tutup mata, Bu. Baiklah, mari lipat tangannya, tutupkan matanya. Doa kita mulai. Doa selesai. Nah, materi kita pada hari ini mengenai hidup rukun. Sebelum kita masuk tentang hidup rukun, ibu mau tanya dulu sama kalian semua. Masih ingat nggak kalian apa materi minggu lalu? Ada yang ingat? Ada, Bu. Apa itu? Itu lingkungan keluarga. Lingkungan? Keluarga, Bu. Lingkungan keluarga. Sudah paham tentang lingkungan keluarga? Sudah, Bu. Baik anak-anak ibu. Jika sudah paham semua, biar bisa kita lanjut. Materi kita hidup rukun. Apa anak-anak ibu? Hidup rukun. Hidup rukun. Sebelum kita ibu bahas, sebelumnya sudah ada yang baca bukunya di rumah? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, untuk minggu besok sebelum kita mulai belajar kita di rumah anak ibu, dibaca bukunya anak ibu, biar besok pas kita mulai materi kita, biar kalian juga sudah paham, biar tinggal ibu pun tidak semua terlalu menjelaskan, biar materi kita pun cepat selesai, Bu. Nah, hidup rukun. Hidup rukun adalah sebuah konsepsi dari hidup yang tentram, aman, dan juga damai, di mana semua lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, pertemanan, dan juga kehidupan bernegara dan berbangsa untuk saling sayang dan menyayangi antara sesama, serta saling tenggang rasa untuk selalu menghargai orang lain. Meskipun setiap lingkungan mereka terdapat perbedaan di dalam berpendapat, berprinsip, pemikiran, agama, suku, ras, serta budaya. Sehingga yang dapat diperoleh dari hidup rukun adalah memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat untuk dapat saling tolong-menolong dan juga bahu-membahu antara sesama manusia. Selanjutnya, di dalam hidup rukun mempunyai ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri hidup rukun? Yang pertama itu saling dapat bekerja sama antara sesama masyarakat, dari tetangga, keluarga, dan juga pertemanan. Yang kedua, saling menjalin persatuan antara sesama meskipun terdapat perbedaan berbagai pendapat, prinsip, dan juga perbedaan ide. Kemudian yang ketiga, ikut serta untuk melakukan kegiatan bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan, baik di lingkungan rumah dan sekolah. Dan yang keempat, bersikap dengan ramah kepada semua masyarakat apabila saling bertemu baik di jalan ataupun dimanapun kita berada. Nah, yang kelima, meningkatkan nilai keakraban di lingkungan sekitar. Yang keenam, saling menghormati antara sesama yang lebih tua maupun dengan yang lebih muda. Dan yang terakhir itu, saling menghargai meski terdapat perbedaan suku, perbedaan budaya, ras, dan juga agama. Di dalam hidup rukun terdapat juga manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Manfaat dari hidup rukun menjalin komunikasi yang baik. Seperti dengan kehidupan yang rukun tentunya akan membuat komunikasi yang baik dengan sesama, baik dengan lingkungan keluarga, tetangga, rekan kerja, teman, dan lain sebagainya.
Yang kedua itu ada menjalin kerukunan antara sesama. Dengan kerukunan kita menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Dengan kerukunan kita dapat hidup berdampingan meski dengan berbagai perbedaan. Yang ketiga, menghindarkan perselisihan dan konflik. Dengan kerukunan tentu kita akan terhindar dari perselisihan karena kita mengandung asas saling menghargai dan menghormati antar sesama. Menghadirkan keharmonisan. Dengan kerukunan dan saling memahami antar sesama, tentunya kita akan mendapatkan sebuah jalinan yang harmonis untuk menjalani kehidupan. Yang terakhir itu ada tolong menolong antar sesama. Dengan hidup rukun tentunya membuat kita dapat melakukan kerjasama dan tolong menolong dalam berbagai hal. Nah, kita bahas dari yang pertama ya. Menjalin komunikasi yang baik. Contohnya di dalam keluarga ada terdiri dari apa saja? Ada bapak, lalu Ibu, lalu kakak, lalu abang, lalu adek. ada 5 di dalam keluarga. Ada juga dalam satu keluarga itu ada 3, ada 4, ada 6, bahkan ada 12 ya anak ibu. Iya, Bu. Nah, kita bahas dari yang pertama, menjalin komunikasi yang baik. Ini contohnya seperti kita di rumah, kita mempunyai tata krama, kehormatan kita kepada orang tua. Ibarat katanya seperti orang tua kita berbicara kepada kita, contohnya kan, Cecil, ambilkan dulu itu tong. Lalu si Cecil jawab, iya bu, ini Cecil ambil. Itu suatu komunikasi yang baik. Nah, yang kedua itu menjalin kerukunan antar sesama. Contohnya itu seperti ini anak-anak ibu. Contohnya seperti kita pasti ada tetangga ya, teman anak ibu semuanya. Iya, Bu. Nah, menjalin kerukunan antar sesama itu pasti kita di saat kita kumpul-kumpul bareng keluarga, bareng teman, bareng tetangga, di saat kita berkomunikasi pasti ada berpendapat yang berbeda-beda ya. Setiap pendapat itu pasti ada yang berbeda-beda, ada yang sama juga ya. Nah, contohnya jika tetangga kita atau orang lain memberi pendapat, kita harus menghargai pendapat seseorang tersebut. Nah, kalau yang menghindarkan perselisihan dan konflik ini, jika kita sama seperti yang menjalin kerukunan antar sesama tadi, jika kita sedang berkomunikasi dengan sesama kita, tetangga atau lain sebagainya, kita harus menghormati dan menghargai perkataannya agar kita terhindar dari perselisihan dan konflik tersebut. Lalu yang keempat ada menghadirkan keharmonisan. Contohnya itu di dalam keluarga. Biar harmonis tetap kan. Kita ibarat katanya kita makan bersama bareng keluarga. Jangan makan sendiri-sendiri. Kalau kita makan bersama-sama, itu sudah membangun sebuah keharmonisan ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Sebelumnya di sini anak-anak ibu semua makannya mesti bersama keluarga atau sendiri-sendiri? Sama keluarga, Bu. Itu sangat bagus untuk membangun sebuah keharmonisan anak ibu. Nah, selanjutnya ada tolong menolong antar sesama. Ibu rasa tolong menolong ini sudah paham atau belum? Paham, Bu. Ada yang tahu contohnya? Contohnya seperti menolong kawan. Pintar si Cecil. Contohnya kita menolong kawan. Contohnya kemarin ibu lihat Cecil menolong si Radeo, menolong untuk mengambilkan pensilnya. Itu sudah suatu tolong menolong antara sesama. Itu suatu hubungan yang sangat baik anak-anak ibu. Ya, Bu. Kemudian ada macam-macam hidup rukun. Hidup rukun itu bukan hanya sekedar di sekolah, rumah sekolah, tidak ya anak-anak ibu. Tetapi macam-macam hidup rukun itu di mana saja. Contohnya seperti rukun di tempat sekolah, di tempat antara keluarga, antar tetangga, dan di mana